Ini dia. Kan suami, semua uang milik istri ya. Oke, teman-teman, ya. Mohon perhatiannya betul-betul ya. Ini ada Sunday Punch-nya. Ini kita mengundang ini udah hampir setahun lebih, susah sekali. Pembicara yang sangat luar biasa. Ini ada Sunday Punch-nya atau bukti dirinya bergabung di Generali. Oke? Tolong ditutup jendelanya. Oke, teman-teman, bangkit berdiri, kita bangkit berdiri semuanya. Kasih aplaus yang luar biasa terus. Tolong bangkit berdiri dulu. Kasih tepuk tangan yang luar biasa, bangkit berdiri lagi. Kita sambut Hit Maria Jenny. Silakan. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Lebih lagi. Kita dapat ilmu sekarang. Oke, thank you. Selamat datang Ibu Maria. Kalau Pak Darmadi kemarin lari ya dari belakang. Kalau saya mau lari takut jatuh keserimpet kan nggak lucu nanti. Jadi ambil yang aman aja ya. Terima kasih banyak teman-teman sebelumnya. Ini pertama kali saya berkunjung offline di kantor yang Dynamic, meskipun sering ada acara, setiap kali mau lewat nggak berani, pintunya ketutup, saya nggak berani masuk kalau nggak dipanggil. Terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bisa dapat menjadi semangat, membawa booster kita untuk menutup akhir tahun 2024 dengan gemilang. Meskipun saya yakin kalian di sini semua tuh lebih hebat, lebih jago dari saya ya. Makanya saya
grogi banget dipanggil, waduh diundang ke yang dynamic mau sharing apa lagi, saya pikir orang yang dynamic justru lebih hebat, lebih dahsyat. Saya sering dengar Joni, Harta, Melina, semua Edison. Apalagi Pak Harta juga lagi sharing ya di luar kota saat ini ya, hari ini ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya buka dengan judul. Kemarin ditanya mau judul apa? Jadi saya pilih judul untuk hari ini tuh Winners Never Quit. Winners Never Quit. Boleh ditayangkan slide-nya? And quitters never win. Betul ya? Karena kalau kita quit di tengah jalan, udah pasti kita nggak akan menang. Udah pasti kita akan malah mundur ke belakang. Karena suka nggak suka, mau nggak mau, hari itu terus berjalan. Waktu itu terus berjalan, kehidupan terus berjalan. Saya sangat apresiasi semua teman-teman yang sudah hadir di sini. Artinya kita semua komit mau menjalankan industri asuransi ini. Apapun yang terjadi, mau ada badai dahsyat, hujan, angin, gerimis, banjir, pokoknya kita tetap maju. Ya, kita kan selalu dengar motivasi dari mega seminar, dari setiap acara, semua setiap bulan selalu ada acara. Kalau setiap kali kita datang ke acara itu jangan cuma semangat saat itu aja, semangat terus pulang kendor lagi. Jadi semangat itu pada saat kita datang, kita kosongkan gelas, ambil ilmu. Mungkin nggak bisa semuanya keserap ya ilmu itu, tapi ambil 1-2 yang berguna, lalu diterapkan, diaplikasikan. Karena kalau cuma kita dengar, kita foto, kita catat, habis gitu menguap hilang. Nanti turun lagi, nanti kena badai dahsyat, virus-virus dari sebelah-sebelah, kena saingan beginilah, kena dari persaingan teman-teman perusahaan sebelah lah dan sebagainya, nanti turun lagi. Jadi akhirnya kita nggak akan maju-maju. Kita nggak bisa jadi winner. Semua yang di sini hadir di sini kan sudah tahu kan judulnya Winners Never Quit. Semua mau datang artinya semua mau jadi winners, benar? Yes. Setuju? Yeah. We are the winners. Yeah. Yes? Yes. Winners never quit dan quitters never win. Winnya sengaja saya bold besar karena pada saat saya bikin ini saya pikir waduh nih jangan salah nih nanti orang kalau highlightnya never quit. Kadang saya punya anak ya, saya kalau ngomong aja itu saya juga baru tahu, saya belajar setiap hari, saya belajar sampai usia segini tuh, apalagi kita makin lama semakin termakan usia, itu pelajaran hidup itu makin banyak, lebih susah daripada teman-teman semua belajar asuransi karena kita di sini mau belajar produk, ada trainernya. Ada penolakan, handling objection, ada yang bisa kasih masukan. Tapi pelajaran hidup tuh susah. Kalau kita ngomong dengan anak yang dibilang jangan, itu yang dilakukan. Dan itu juga kita pelajari. Makanya setiap hari saya juga belajar ya. Kita bertemu semakin banyak orang, kita ketemu prospek, kita ketemu calon agent. Satu kalimat aja kita salah ucap, bisa nggak jadi, batal semuanya. Itu sering kali terjadi, makanya kita harus terus review setiap hari. Apa yang tadi kenapa nggak jadi ya? Kenapa jadi depending? Kenapa jadi nggak jadi ambil? Kenapa diambilnya sama orang lain? Apa saya ada salah ngomong apa ya? Bukannya overthinking sih, cuma kita tuh review. Kita kan harus review diri sendiri ya. Karena kita kan seperti yang kemarin di final sprint juga dibilang Pak Darmadi, growth mindset. Kita harus bertumbuh setiap hari. Kita memang mungkin punya track record yang bagus, tapi kita harus bertumbuh. Karena kalau enggak, kita termakan masa lalu, nanti akibatnya jadi kayak orang tua saya nih. Orang tua saya udah mulai berusia, papa saya 80 tahun. Kalau ngomong, mama saya tuh zaman dulu, muda, ya kan? Kita nggak boleh ngelihatnya dari history aja. History sudah pernah terjadi, berarti kamu bisa. Ulangi lagi, kamu bikin lagi. Repeat. Dan bikin lebih baik lagi. Betul ya? Teman-teman setuju ya? Next. Sedikit cerita, ini background saya. Dari 2008 saya bergabung. Dan mungkin ada teman-teman yang baru new agent di sini.
Atau sudah expert semua nih? Baru? Banyak? Banyak juga yang baru. Jadi pada waktu baru bergabung, kita nggak pernah ada cita-cita mau jadi agen asuransi ya. Nggak ada tuh, disekolahin pinter-pinter, sekolahin tinggi-tinggi, terus udahannya jadi agen asuransi. Dan pada waktu saya gabung itu, saya dalam posisi ibu rumah tangga. Tidak punya income. Income hanya tergantung dari pasangan. Dikasih syukur, nggak dikasih ya minta. Kalau nggak cukup, ya kita harus cukup-cukupin gitu kan. Sehingga pada saat saya bergabung, memutuskan untuk bergabung, terus terang memang kita butuh support. Dalam perjalanan setiap hari sampai ke sini, saya juga ngelihat agent-agent baru gabung, semangat-semangat, tapi terus hilang. Semangat-semangat, hilang. Karena apa? Karena kita harus ada trust antara leader dengan agent. Kalau baru kan belum tahu mau ngomongnya apa. Dulu saya waktu baru gabung juga saya didampingin terus sama leader saya. Terus jadi dia yang ngomong saya dengerin, dia ngomong saya dengerin. Sampai lama-lama keenakan, udah kamu aja yang ngomong, saya bilang gitu kan. Karena saya kerjanya cuma kasih bikin appointment, kumpulin appointment, terus dia dampingin, terus closing. Itu beneran teman-teman, pada waktu itu closing. Jadi setiap kali pertemuan dengan calon prospek itu mereka sudah tahu bahwa kita itu mau ngomongin asuransi. Ini si Jenny nih sekarang di asuransi nih. Dia sekarang sudah gabung di asuransi, ada yang bagus. Kita ketemu yuk. Jadi pada saat ketemu itu mereka sudah siap mau ngambil. Tinggal dengerin presentasinya, produknya seperti apa, kira-kira bisa balik tahun keberapa, untungnya berapa. Puji Tuhan, saya waktu itu ketemu closing karena niat mereka satu mau bantu saya. Itu yang harus kita juga terus ingat-ingat sampai sekarang. Terutama kita di final sprint, waktunya udah sangat mepet, tinggal 3 bulan lagi. Jadi jangan cari yang susah, jangan cari yang masih mau pikir-pikir, masih yang mau dibandingin, apalagi yang kena medis dan sebagainya, itu akan susah. Cari yang gampang, mereka punya uang lebih, mereka mau tabungkan kemana, geser sedikit dari rekening mereka ke rekening Generali, bantu kita juga bantu mereka. Jadi ini bisnis bantu-membantu. Tanpa saya ketahui, saya sampai bisa capai yang namanya ini. Waktu itu dapat undangan TAAJI, saya juga nggak tahu apaan gitu. Pokoknya diundang datang aja deh gitu kan, saya nggak ngerti ya. Jadi semua tuh benar-benar saya nggak ngerti. Dan waktu saya gabung itu saya juga nggak tahu dapat komisinya berapa. Terus waktu dengar acara begini, ada komisi lagi tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Wah hebat juga ya saya pikir. Terus saya juga baru tahu bahwa kalau kamu ajak agent lain gabung, berarti kamu bisa dapat juga. Itu jadi saya pelajari benar-benar satu demi satu. Dalam perjalanan awal 2008 sampai sekarang jatuh bangun udah pasti ya. Kita hidup ini kan kayak roller coaster, naik turun. Tapi dinikmati aja. Jangan sampai kita yang kalah dengan keadaan. Harus kita yang bisa menyiasati. Karena apapun yang terjadi, karena ada pepatah. Kalau hujan, kita harus learn to dance in the rain. Jangan hujan itu dibikin jadi susah. Kadang-kadang saya suka dapat pertanyaan, susah nggak sih di asuransi ini? Ya saya pikir kalau kamu bilang susah, udah pasti akan selamanya susah. Dibilang tahun 2024 ini susah ya. Jadi kita kalau ngumpul itu juga jangan ngumpul dengan teman ngopi yang salah. Ya. Kita ngopi ya kan, ngopi cantik, ngopi ganteng, apa aja judulnya deh. Makan siang, pokoknya ngumpul. Kalau kamu berkumpul dengan teman yang salah, lagi susah nih tahun ini, kamu gimana? Iya susah ya pantas, saya juga belum. Itu akhirnya jadi perkumpulan susah, nggak mau saya. Jadi perkumpulan orang susah. Jadi kalau dengerin cita-cita susah, paling saya dengerin aja. Terus ya udah saya nggak usah ini deh. Nggak pulang sih nggak, cuma ya. Gimana ya, kita jangan terbawa gitu loh. Tugas saya setiap hari adalah menjaga bara api dari diri saya supaya selalu semangat.
Ibaratnya kita punya rumah, kita menjaga rumah kita ini supaya selalu bagus, bersih. Bahkan kita punya taman aja kita jaga kan, supaya selalu indah. Rumput-rumput liar kita cabutin, kita buangin. Mengapa kita tanamnya bunga? Karena bunga itu indah, ada baunya, ada semarbaknya, ya kan? Jadi saya banyak sekali belajar dari tahun pertama saya gabung sampai sekarang, dan mengapa saya masih bisa bertahan. Sedikit-sedikit saya berusaha untuk upgrade diri saya. Dan saya berusaha untuk kalau ada yang dengar cita-cita gitu, oh ya udah paling dengerin aja, tapi kita nggak usah terbawa, jangan terbawa emosi, dan kita mencari lagi tuh teman ngopi yang bisa saling bagi positif semangat. Terus terang saya terima kasih sekali diundang ke sini ya. Jadi ini juga satu semangat buat saya. Kalau saya bisa berdiri di sini nyemangatin kalian, terus saya sendiri memble, malu kan ibaratnya. Jadi saya juga harus finish strong 2024. Ya, ini achievement saya yang sudah saya capai, dan sejak saya bergabung di Generali, waktu itu saya juga nggak tahu gimana saya bisa capai. Pokoknya udah saya gabung aja deh, saya pikir. Tim juga waktu itu saya baru sedikit, belum terbentuk banyak. Pokoknya gabung aja dulu deh, kayaknya penawarannya menarik di sini. Kayaknya saya yakin saya bisa bertumbuh, saya bisa maju, saya bisa grow, dan di sini selalu kita bukan disounding untuk berjualan. Ya, di tempat saya dulu mungkin kita selalu lebih disounding untuk jualan-jualan. Karena Premi masuk perusahaan kan, perusahaan senang juga ya kan. Tapi dia nggak mikirin kita punya karir nanti gimana ke depannya. Dia nggak mikirin kalau kita terus jualan, suatu saat juga network kita habis. Memang itu komisi paling besar dari kita jualan pribadi, betul ya? Dibandingkan kita hanya terima dari tim kita. Tapi dengan berada di sini, saya semangat dan saya lihat banyak teman-teman positif. Sehingga kita juga harus mau belajar, meluangkan diri, meluangkan waktu. Orang bilang tuh investasi leher ke atas, ya kan? Kita belajar, kita mengedukasi diri sendiri. Next. Sampai di 2024 ini, termasuk meskipun masih minimalis banget ya, saya sih sebenarnya malu ya dengan apa yang saya capai ya. Tapi saya tetap ada di deretan top 1 di agency, business director. Terima kasih. Dan kalau saya diminta sharing, saya bilang sebenarnya saya malu. Saya bilang ini angka saya ini jauh tertinggal dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan gak ada alasan buat kita karena bilang, oh tahun ini susah ya, iya makanya kita segini udah cukup lah. Ya gak bisa lah ya. Karena kita kan masing-masing join, gabung, kita punya impian. Kita punya misi, kita punya visi. Kita juga punya keluarga, ya, kita punya cicilan, kita punya bayaran, kita punya tagihan setiap bulan yang harus kita bayar juga, ya kan? Jadi mengapa saya terus bergabung di asuransi ini dan mengapa saya terus semangat? Ini anyway dream saya. Jadi kita harus tulis, catat masing-masing maunya apa. Dari mega seminar awal, setiap awal tahun pasti kan selalu ada resolusi, maunya apa ya kan, kita bikin resolusi, setiap tahun bikin resolusi paling pintar. Tapi nanti udah bulan Maret, April turun lagi, nanti naik lagi, nanti turun lagi. Jadi itu tugas saya, terus terang itu PR saya setiap hari. Nggak gampang sih, saya harus terus menjaga bara api saya supaya terus menyala. Makanya saya senang kalau bisa berjumpa dengan kalian semua, ngobrol, meskipun kita beda agensi, tapi kita kan semua ada di perjuangan dan pergumulan yang sama. We are in the same battle, ya kan? Jadi harus terus saling menyemangati, saling berbagi. Next. Dan mengapa saya kasih judul winner hari ini? Next slide. Karena winner adalah pemenang. Benar ya, winner adalah pemenang, adalah penakluk, dan champion, juara. Lalu next. Dan kita mau mengalah untuk menang. Dalam arti apa? Kadang kita kan mungkin pada saat prospek, ketemu
nasabah, ketemu calon agent atau apa, ataupun agent kita yang udah bergabung sama kita juga. Mereka kan cerita segala macam. Kita tuh harus punya hati dan kita harus punya kuping untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Itu kita harus punya, bukan kita yang pintar bicara, bukan gimana, bukan. Tapi harus kita dengerin dulu, maunya apa sih ini orang? Kenapa sih? Dia udah meluangkan waktu istilahnya untuk bertemu dengan kita. Setiap kali janji ketemu yang saya dapatkan dari setiap calon nasabah, itu artinya sudah 50% closing. Betul ya? Sudah 50% closing. Mengapa? Karena mereka sudah meluangkan waktu mau ketemu kita. Kita aja sering kan dapat penawaran bahkan di WA dari bank, dari asuransi lain apa. Kita mau temuin nggak? Kita mau terima nggak? Nggak kan? Kebanyakan kita tolak kan, oh sorry saya sudah punya, oh nggak mau apa. Kita nggak mau dengerin. Itu mereka sudah meluangkan waktu mereka untuk terima kita, mau dengerin. Jadi kamu harus prepare diri kamu dengan baik supaya apa yang kita presentasikan itu bertemu dengan apa kebutuhan mereka. Jadi kita harus dengarkan dulu kebutuhannya apa. Termasuk tim, agent, kalau ada keluh kesah atau apa, ya dengarkan aja. Ya kan, karena kita kan people business, kita kan orang ya, human. Jadi ada hati, ada kendala, ada apa. Kita bukan robot yang dijejelin produk, closing, target, capai, kan nggak bisa begitu kan. Satu lagi, win-win solution. Win-win solution itu apa? Kita nggak pernah kan ada dengar lose-lose solution, pernah ada yang dengar nggak? Nggak ada ya. Kita selalu bilangnya kita mau win-win solution, nggak ada yang lose-lose gitu kan. Terus kita mau gabung di sini juga, mengapa mau gabung di sini? Karena kita mau jadi pemenang. Kita bukan mau nggak usah deh biar dia aja yang menang, saya nggak gitu kan. Kita semua mau jadi pemenang. Dan target, impian, cita-cita masing-masing berbeda. Standar masing-masing berbeda. Standar Bapak dengan standar saya beda. Bapak dengan saya beda. Ibu dengan saya beda. Kita semua berbeda. Tapi itu yang harus kita capai. At least setiap tahun itu harus kita capai. Win-win solution dalam arti jika kita bisa ada closing, berarti kita kan juga memberikan sesuai kebutuhan mereka. It's a winning thing for them. Ya kan? Mereka menang karena mereka dapat apa yang sesuai mereka mau. Buat kita menang juga karena kita kan dapat omsetnya, kita dapat komisinya, kita dapat semuanya, achievementnya. Jadi saya selalu berpikir bahwa ini bisnis yang bagus. Mengapa kita harus tetap bertahan di sini? Karena ini adalah win-win solution buat semuanya. Jadi jangan orang berpikir mau gabung jadi agen asuransi itu karena mau ngambil premi orang gitu. Jangan mikir gitu ya. Dan jangan orang juga berpikir dia dapat closing dari saya, berarti dia tuh terima duit dari saya. Enggak gitu sih. Kebanyakan, puji Tuhan selama ini, jadi kalau saya dapat nasabah itu mereka juga kayaknya senang gitu loh dapat. Wah sekarang saya sudah terproteksi ya, saya sudah dapat ini gitu loh. Jadi saya dengarnya juga senang. It's a win-win solution. Jadi jangan pernah berpikir, makanya kalau terima closing atau SP aja apa saya tuh suka review balik juga. Ini benar nggak sih, sesuai nggak dengan apa yang dia mau. Jangan sampai saya submit mau ngejar kontes lah, mau ngejar achievement lah, tapi klien dirugikan. Itu jangan sampai begitu ya. Ingat ya, kita mengalah untuk menang dan win-win solution. Karena kita semua adalah winner. Next. Nah ini satu lagi. Mau nggak mau, deg-degan setiap hari. Saya aja kemarin yang undang saya Tini ya by the way. Saya tanya sama Tini, Tin judulnya mending ini atau judulnya tidur nyenyak bersama Generali? Saya bilang gitu. Terus kata Tini bagus yang bahasa Inggris Ci, kata dia. Oke deh kita pilih yang ini. Kenapa saya pilih judul satu lagi tuh tidur nyenyak bersama Generali? Padahal saya udah gak bisa tidur nyenyak nih belakangan ini. Teman-teman jujur ya. Karena waduh ini udah September, Oktober, Agustus ya kan. Udah Agustus, September, Oktober. Ini bagaimana gitu kan. Yang kita mau capai masih jauh. Tapi nggak impossible. Saya yakin it's possible. Kita harus bisa, kita yakin bisa. Dan mau tidur juga susah. Setiap malam tuh gak bisa tidur nyenyak gitu kan. Ibaratnya kalau
kayak kita udah achieve semua, kan lebih enak ya. Ibu Melina ketawa. Jadi saya mau tidur juga susah, tapi tetap positif. Kita harus tetap positif, itu satu. Makanya saya bilang tidur nyenyak bersama Generali. Kenapa? Kan kita harus positif. Masa saya tulis judulnya susah tidur gitu kan nggak bisa. Nanti nggak ada yang datang kalian semua ya nggak. Apa lagi dipikir ini? Next. Tuh ada tulisannya lagi. Oktober, November, Desember. Tolong diingat-ingat. Sebenarnya dalam setahun itu kan kita punya bulan kerja sebenarnya hanya 10 bulan ya. Benar ya? Karena bulan Juni atau Idul Fitri atau mau puasa, nanti lagi puasa mau siapin duit susah, mau buat THR, nanti udah THR susah, nggak ada duit lagi karena udah buat THR semua. Terus libur sekolah, pada pergi nggak bisa diprospek, termasuk Desember. Tahun ini udah COVID udah reda, udah bisa traveling. Tahu nggak teman-teman? Kenapa achievement saya itu paling bagus di tahun 2020? Karena itu 2020 zaman COVID, orang nggak bisa pergi. Hah? Orang pada takut keluar, yang meninggal juga banyak, sorry to say ya nggak. Jadi pada takut mati juga, ya kan? Jadi mau ditawarin asuransi juga mungkin mereka juga mau, oh iya bener nih, kepake nih, tangganya siapanya ada yang meninggal. Meskipun kita nggak bisa ketemu mereka, kita hanya by phone atau kita hanya video call. Tapi itu closingnya rasionya jauh lebih besar. Dan karena apa? Meskipun bisnis banyak yang mati, yang katanya di PHK atau segala macam, tapi yang punya duit juga masih banyak. Dan kalau orang punya duit, karena mereka kan nggak tahu buangnya kemana. Nggak tahu buangnya kemana. Ya udah ditawarin, ini nggak hilang kok, nanti duitnya balik. Oke, diambil jadi premi. Mengapa tahun 2020? Justru secara omset, secara achievement, itu saya lebih bagus dibanding sekarang. Karena sekarang itu ya ampun susah banget kalau orang yang middle up itu dicari. Pulang 3 hari, terbang lagi, pulang seminggu. Jadi kalau kamu miss, itu mau ketemu mereka tuh susah. Beneran, ini saya alami sendiri. Kalau kita nggak ada hubungan baik, untuk bisa tahu kapan mereka ada di tempat, kapan bisa ditemui, kapan mau meluangkan waktu, itu susah. Dan biasanya kalau orang sibuk seperti itu, dia hanya perlu waktu ketemu, oke, berapa menit, 15 menit, 30 menit, mau ambil atau tidak, udah gitu. Itu benar sih. Jadi kita harus asah terus skill kita, itu yang penting harus kita lakukan. Kalau kita nggak asah skill, nanti ketemu masih bingung, masih apa, kebanyakan basa-basi nggak jadi. Kalau orang begitu tuh mereka nggak ada waktu buat basa-basi. Oke, saya udah bikin janji dengan ketemu, ya Pak, apa yang mau ditawarkan, apa bagusnya, gitu kan. Dan pada saat closing kan kita otomatis senang ya. Satu senang, PD-nya meningkat, seperti tadi Bu Melina sharing aja, kan berapi-api. Meskipun kalem tapi penuh ilmu semua. Itu terus saya aja sampai sekarang masih senang banget kalau setiap kali dapat tanda tangan itu saya jepret foto, saya kirim ke tim closing nih gitu kan. Biar mereka juga mau closing juga kejar. Kita kan ambil positifnya ya supaya mereka yang mau dan yang positif jadi mau mengejar. Bukan jadi minder, itu mau kamu aja, saya nggak bisa. Nah ini udah akhir tahun, nanti deh tunggu tahun depan lagi deh. Itu tahun depan berapa nggak bakalan akan terjadi, percaya. Karena itu udah sering sekali bilang nanti deh tunggu lagi, kayaknya kalau mau kejar sekarang saya udah telat ya. Raya dihitungnya 50%, masih ada nggak 100%? Udah lewat, saya bilang. Ya nggak bisa dong, berarti udah 50%, ya salah kamu, saya bilang, kenapa nggak dari bulan lalu? Iya kan? Masa terus demi satu orang bisa gitu kan? Kecuali kita kayak Tara semua kali ya, omsetnya sekali 1,8 M, 2 mungkin boleh kali ya. Tapi kalau omsetnya cuma 50 juta berapa, memang terus mau gitu appeal. Nggak tahu nih ada siapa di sini, Pak Rama ya. Jadi itu,
siasati selalu ya. Di saat akhir tahun seperti ini sudah kayak orang sakit kritis. Masa hidup kita tinggal 3 bulan lagi teman-teman ya. Udah kayak sakit kritis benar. Masa hidup kita tinggal 3 bulan lagi. Cari yang clean case, non medis kalau bisa. Kalau dia mau ambil besar pun saya selalu bilang ambil yang non medisnya dulu. Pisah, jadikan berapa polis. 1 closing dulu kamu yang non medis. Hah? Iya, non MCU. Karena kebanyakan klien bilang saya sehat kok, tapi nanti ada apalah jadinya nggak bisa lah, depending lah, suruh tunggu tahun depan kondisinya makin jelek lagi dan sebagainya. Terus dari tahun sini sampai tahun depan dia udah ambil lagi sama perusahaan lain, jadinya nggak jadi. Itu udah pengalaman, sering terjadi. Jadi apa yang kamu bisa, you have to grab the opportunity while it is in front of you. Ada depan kamu, ambil. Ini 500 juta mau, tapi kena medis. Saya bilang kamu ambil dulu supaya bisa closing dulu. Agent kalau dapat closing seneng kan? Iya dapat closing gitu, angka berapapun juga. Udah masuk, dipisah. Jadiin ya kita harus mengatur tata bahasanya yang bagus ya kepada nasabah supaya mereka bisa terima. Ya kan? Itu salah satu ilmu yang saya dapatkan di asuransi ini. Saya terlahir introvert teman-teman. Malu banget kalau dulu tuh lagi sekolah disuruh maju gini boro-boro bisa ngomong. Kalau bisa suaranya saya kecilin setengah mati supaya yang dengar cuma saya sendiri. Bahkan guru gak kedengeran. Terus toto udah kelar, terus lari lagi ke belakang gitu loh. Terus waktu sejak di 2008 saya gabung di asuransi, saya bingung kenapa suruh tampil ke depan. Kita ada acara di bioskop suruh maju ke depan. Waduh mati orangnya ratusan, saya pikir ini gimana. Dan terus untuk ngomong ke klien orang-orang yang berbeda setiap hari itu kan juga tantangan ya. Orang selalu bilang, gak bisa saya jadi agen asuransi karena saya gak bisa ngomong. Ya orang kamu tinggal ngomong aja kok, gak ada salahnya. Paling apa sih, ditolak ya kan? Paling ditolak juga nggak mungkin kamu diusir gitu kan, nggak sih nggak benar kamu pulang di sana gitu kan, nggak ada yang kayak gitu ya nggak. Yang paling parah waktu itu saya pernah terima adalah teman baik, teman lama, ya teman ya. Terus dia sering ada minta bantuan apa gitu saya bantu. Sekali waktu saya bawa proposal asuransi, udah saya printin, udah saya bikinin. Begitu saya ngomong 1 menit aja, dia langsung berdiri loh. Langsung berdiri pegang tasnya, saya sampai kaget. Saya bilang ke teman saya satu lagi. Jadi ceritanya nih temennya dia juga udah jadi agent saya, udah gabung. Terus saya lagi temenin joint field gitu kan. Jadi saya ngomong. Terus saya bilang gila loh, saya bilang 16 tahun saya di asuransi nggak pernah loh ada orang saya baru ngomong 1 menit dia udah berdiri pegang bawa tas kayak gini. Ya udah saya berdiri lagi, saya terangin sambil berdiri. Saya bilang pokoknya kita nggak mau kalah ya nggak. Jadi dibawa santai aja gitu loh, jangan terus grogi, jangan gimana. Terus saya bilang, kamu jangan pergi dulu, sini. Saya bilang, saya mau ngomong sebentar. Saya bilang, belum closing sih Pak sampai sekarang, tapi itu tantangan ya. Jadi ya seru gitu. Saya bilang, gila loh, saya bilang, mau orang yang level atas, mau direktur, mau apa juga kalau kita presentasi mereka sopan ya, mereka dengerin. Cuma kan seiring waktu kita bisa belajar nih, apakah orang tertarik dengan apa yang kita omongkan, atau orang bosen, atau orang ngantuk, nggak ngerti gitu kan. Kalau dia sampai ngantuk, nggak ngerti, kita harus cepet-cepet switch, cari produk lain atau apa gitu loh. Jadi ngomong sedikit tapi langsung bisa diterima, dimengerti, dipahami. Next. Ingat ya teman-teman, yang bisa sakit kritis bukan cuma nasabah, kita juga lagi dalam periode kritis, tinggal 3 bulan lagi. Dan yang saya terapkan setiap hari, selama dari saya gabung sampai sekarang, simpelnya ini aja, rule ABC. Karena kita punya alfabet kan banyak, dari A sampai Z. Kalau rule-nya saya dari A sampai Z, nanti lupa lah ya, nggak mungkin. Kita punya otak, itu hanya bisa menerima ada kapasitasnya. Makanya kalau ada speaker bicara atau apa itu juga kan dari segitu banyak yang dia bicara kan yang bisa diterima sedikit ya.
Saya terapkan rule ABC. Ke tim saya juga kalau terangkan juga ABC, karena kalau diterangin produk macam-macam tuh 5, nanti yang satu udah lupa lagi, yang ketiga udah nggak inget lagi gitu kan. ABC itu apa sih singkatannya? Next. Addiction. Dari yang awal gabung, dalam waktu 3 bulan saya langsung capai trip, saya bisa pergi, dan anak saya masih kecil waktu itu umur 3 tahun. Saya bilang saya nggak mau pergi. Anak saya masih kecil, saya nggak bisa tinggal. Saya waktu itu murni gabung karena saya mau cari duit, saya bilang. Saya udah dapat duitnya, 3 bulan saya gabung di asuransi, saya dapat waktu itu sekitar 200 juta dari 3 bulan saya gabung. Lumayan banget. Ya, jadi itu saya berasa bisa membantu ekonomi keluarga, terus saya nggak mau tinggalin anak saya. Leader saya paksa, nggak bisa, kamu harus pergi. Kalau kamu nggak mau wajahmu muncul di koran, is okay, nggak apa-apa. Tapi kamu harus pergi, saya temenin kamu, kita pergi sama-sama. Pergi pertama. Terus sepanjang pergi, tag itu saya pakai terus, karena saya takut hilang. Saya pikir orang nggak ada yang tahu saya, nanti saya hilang di luar negeri gitu kan, nggak bisa pulang. Jadi saya pakai. Kedua, capek lagi. Kebetulan di tahun kedua saya capai waktu itu trip ke Dubai. Dari company itu hanya 27 orang yang capai. Dan saya termasuk salah satu di antaranya. Jadi waktu mereka semua bilang, kita nggak mau pergi, kita mau diuangkan. Saya bilang, saya mau pergi, kita harus pergi. Saya bilang, saya nggak mau duitnya, saya bilang gitu. Karena itu udah jadi addiction. Addiction yang positif. Suatu ketagihan yang bikin kita terus mau kejar, mau capai, dan kita harus capai. Rule of ABC, addiction. B-nya apa? Karena kita punya belief. Kita punya belief terhadap apa? Pekerjaan, profesi, karir yang kita tekuni. Belief terhadap perusahaan. Belief terhadap tim. Terhadap leader. Terhadap agency. Itu semua kita harus ada belief. Setuju nggak? Pada diem aja nih. Kita harus punya belief itu. Karena kalau enggak kita kayak orang lost sendirian, ya kan? Dan C, next. Mungkin tidak setiap tahun, dan nggak mungkin lah ya, memang pencapaian saya juga nggak stabil, naik turun gitu. Tapi paling nggak kita konsisten, paling nggak kita terus jalani. Karena belief tadi, karena kamu percaya bahwa profesi yang kita tekuni ini bukan profesi abal-abal kok, ya kan? Kan orang sering bilang jual asuransi itu nggak ada yang dijual, nggak ada pegangannya. Kalau menurut saya sih nggak ya, karena kan ada buku polisnya. Kalau enggak juga ada aplikasinya Gen AI, itu kan sesuatu yang nyata, kelihatan. Dan pada saat nasabah terima uang, itu mereka juga beneran terima. Tradisional apalagi, nggak dipotong pajak apa semua, itu udah terjadi. Jadi kita harus tahu pada saat mereka jatuh tempo terima pencairan dana, itu pada saat yang tepat. Berarti mereka kan udah believe sama company-nya. Kamu harus tawarin lagi, jangan sampai miss itu. Gitu loh. Dan kita harus tahu kayak tadi. Jangan sampai, karena orang makin middle up itu dia cuma berapa hari di sini terus pergi lagi gitu. Mereka tuh kayak nggak tahu uangnya mau dibuang kemana beneran. Kita susah-susah nyari ya. Mereka tuh nggak tahu tuh duit mau dibuang kemana gitu loh. Jadi jangan sampai kehilangan itu. Next. Jika rule of ABC itu diterapkan terus setiap hari, kita masing-masing ya, karena semua itu harus dari diri kita sendiri. Saya juga sering bilang, percuma mau kita semangatin orang, mau leader semangatin agent apa, tapi kalau dari dirinya sendiri nggak ada kemauan tuh nggak bisa jalan. Semua itu harus dari diri sendiri.
kalau rule of ABC itu terus kita tetapkan, maka itu akan terbentuk suatu habit yang positif. Dan terus terang, saya itu dapat pengalaman kan, saya achieve MDRT dan saya pernah menjabat di komite seperti Bu Wawa. Bapak Bu Wawa juga selalu semangat kan, saya lihat ya. Karena itu lingkungan komunitas yang sangat positif. Di situ saya belajar banyak bahwa kita dari company yang berbeda itu kita nggak sebut company-nya apa, tapi kita selalu saling menyemangati, saling support, saling berbagi. Di situ saya belajar banyak dan di situ saya juga tahu bahwa MDRT ataupun cari premi apalah whatever ya, kalau kita agent asuransi judulnya ya, itu kita juga ada harus melengkapi 7 aspek kehidupan kita, whole person concept. Ada keyakinan, percayaan agama, ada keluarga, ada pendidikan, ada apa lagi? Ada 7 deh pokoknya itu ya. Jadi semuanya itu kalau dirangkum jadi balanced life. Itu bagus sekali dan kita juga bilang ke orang juga pada saat kita ketemu nasabah atau kita ketemu calon agent, itu kita juga kasih tahu ke mereka bahwa di sini tuh apa sih yang saya tawarkan? Di sini tuh kita juga belajar untuk balance life. Balance keuangan kamu, balance lifestyle kesehatan, semuanya. Next. Satu foto yang saya senang ini dan sering saya tampilkan karena ini pengalaman waktu saya achieve di TAA AJI. Kan nggak bisa balik lagi ya, memori itu nggak bisa. Mukanya aja masih muda banget. Sekarang juga Terima kasih. Jadi ini yang selalu saya terapkan, bahwa persaingan terbesar adalah diri kita sendiri. Persaingan terbesar diri kita sendiri, bukan produk, bukan perusahaan, bukan kompetitor dari tempat lain, bukan teman beda agensi, tapi persaingan terbesar adalah diri kita sendiri. Dan bahwa kita harus lebih baik dari diri kita sebelumnya. Saya sangat setuju dengan apa yang kemarin Pak Darmadi bilang, growth mindset. Ya kan? Sama juga sebetulnya. Dengan kita membuat diri kita lebih baik, otomatis kita upgrade, kita upskill, kita membuat diri kita lebih baik. Jadi jangan pernah lelah. Meskipun lelah, istirahat bolehlah, weekend sama keluarga. Saya juga selalu weekend sama keluarga apa ya. Jadi saya nggak bisa ada waktu untuk generali kalau Sabtu Minggu. Tapi terus tetapkan bahwa kita itu sudah berada di track yang benar. Apalagi di agensi ini sangat kuat, sangat kompak. Kita harus terus bikin diri kita lebih baik. Next. By keep walking. Pak Rama kalau dengar juga setuju pasti ya. Kita harus keep walking. Apapun yang terjadi, bara api dalam diri kita harus lebih besar daripada gangguan, topai badai, apapun juga di luar sana. Hujan, topai, badai, banjir, itu pasti akan berlalu ya kan? Pasti ada waktunya, nggak mungkin hujan terus. Akhirnya habis pasti suatu waktu. Banjir juga pasti akan ada surutnya. Jadi kita keep walking aja. Kalau kadang-kadang walknya slow, kalau kadang-kadang closingnya kecil, ya nggak apa-apa. Tapi nanti pasti akan ada yang besar. Kalau sampai ditolak, ya nggak apa-apa. Nanti pasti akan ada yang terima kok. Nggak mungkin dari semua gitu akan ditolak. Dan mungkin yang tolak pada waktu itu juga bukan berarti tolak selamanya. Mungkin lagi nggak punya duit, lagi ada keperluan lain, lagi nggak ada waktu buat dengarkan. Nanti sewaktu-waktu juga kita bisa tiba-tiba dipanggil, yang kemarin kamu cerita ke saya itu apa ya? Aku dapat tawaran nih dari orang lain kayak gini. Saya kadang suka diajak, temenin aku yuk, ini ada yang mau presentasi nih dari HSBC apa dari apa. Tuh saya senang banget kalau ada tawaran gitu ya. Karena berarti kan satu dapat kepercayaan. Terus kedua kita dengerin aja, kan orang itu juga nggak tahu kita agen asuransi. Nggak usah bilang kamu agen asuransi, jangan bilang, saya bilang aja teman kamu gitu kan. Terus dengerin, dia udah kelar presentasi, terus tinggal kamu ambil yang ini aja lebih bagus saya punya, saya bilang.
Karena kan dia punya either mungkin unit link atau apa ya. Yang penting itu benar bahwa apa yang kita tawarkan tuh beneran lebih bagus. Yang ini kamu dapat pasti. Yang itu yang dia tawarkan itu dia cuma ngomong indahnya aja. Dia ngomong 5 tahun lah, dia bilang biayanya kecil lah, suruh pakai anaknya lah. Padahal kan anaknya nggak butuh UP. Yang butuh UP kan mencari keluarga ya kan, tadi angsa atau telur ya kan. Yang butuh UP adalah si angsa gitu kan. Jadi biasanya itu lumayan tuh. Mesti sering doa-doa aja deh kalian pada masing-masing supaya selalu dibukakan jalannya, dilancarkan jalannya, ketemu orang yang tepat, nggak rewel-rewel, nggak neko-neko. Jadi kita punya klien juga ini ya, kalau nggak rewel kan kita lebih enak ya. Daripada yang setiap 3 bulan sekali nanya, uang saya udah ada berapa gitu kan, saya stres juga ya. Udah nggak naik-naik lagi kalau unit link. Next. Yap, kita tugasnya hanya keep walking dan keep fokus dengan tujuan kita apa. Tujuan awal waktu gabung apa. Saya senang sekali setiap kali dapat kesempatan untuk bisa dengar sharing dari semua teman-teman nasional. Dan saya pernah dengar Ibu Lili ya, dari Medan. Dia bilang, saya nggak tahu kapan saya akan capai, tapi saya pasti akan capai 397. Dia bilang gitu. Saya nggak tahu butuh waktu berapa bulan, berapa tahun. Kalau 397 dinyatakan sekian lama, tapi itu tujuan saya. Jadi dia udah jelas tuh ngomong, itu tujuan saya, bahwa saya akan capai 397. Entah di tahun berapa, entah berapa lama. Meskipun saya masih sangat jauh dari itu, tapi yang penting kita keep walking. Dan kita tetap pada purpose kita apa. Kalau masih agent, ya harus tetap fokus belajar supaya bisa ketemu orang, promosi. Kalau sudah jadi leader, harus bisa bina timnya, harus bisa jadi parent yang bagus. Dan kalau sudah menjadi leader, kita juga harus terus upgrade, naik terus. Saya yakin kita semua sama-sama pasti bisa. Entah siapa yang duluan, entah saya yang nomor keberapa, tapi paling enggak yang paling terdekat adalah kita selesaikan dulu ini 3 bulan terakhir. Kita sama-sama tutup 2024, capai target. Apalagi pas di launching itu ya 175 juta, itu saya nafsu banget tuh, langsung saya samperin Pak Agus, beneran itu ya 175 juta kalau closing, jadi bisa dapat Bangkok, Pattaya, terus Batam juga ya, saya bilang. Terus dihitung juga kan buat Vienna, Budapest, Belgrade. Iya Bu, katanya. Wah itu bagus banget, berarti bukan cuma double counting Pak Agus, saya bilang triple counting dong. Buat validasi juga semuanya, ya. Jadi saya bilang ke semua tuh, ke tim, saya bilang harus capai ya. Terus mereka tanya, kamu mau capai ya? Ya jelas lah saya mau capai, masa saya cuma suruh kamu capai terus saya nggak capai. Saya bilang, judulnya kita kan pergi sama-sama. Dengan saya bilang begini, otomatis kita afirmasi diri, kita harus capai. Dan mohon doa dari teman-teman semua juga supaya bisa capai. Ya, kita tutup. Hah? Kita juga mau capai. Iya makanya, kita semua capai ya kan? Kita ketemu lagi nanti di Bangkok, Pattaya, Batam. Mudah-mudahan bisa capai juga Vienna, Budapest. Jadi jangan Joni yang pergi sendiri ya enggak, kita harus kita harus gangguin Joni juga. Next. Ini quote terakhir dari saya. Jadikan setiap hari dari hidup kita menjadi berarti. Kenapa saya bilang begini? Karena kita mati kan hanya sekali ya. Tapi kita hidup setiap hari. Kita hidup setiap hari, mati hanya sekali. Jadi harus jadikan setiap hari dari hidup kita tuh menjadi berarti. Review. Setiap malam biasanya saya review. Karena kalau pagi bangun kan kaget ya, mau ngapain udah gak sempet. Malam biasa udah ngapain, kita udah berbuat kebaikan apa hari ini, kita udah ditolong siapa. Dengan kita banyak berbuat kebaikan, itu saya yakin pasti semua kebaikan juga akan kembali ke kita. Pasti kita juga akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik juga. Dan akan diambil itu semua yang kurang baik dari kita
Bukan berarti kita kehilangan, tapi akan digantikan dengan yang lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Semoga kita semua bisa capai target. Semoga dapat menginspirasi dan kita sama-sama saling mendoakan. Kita tutup 2024 dengan dahsyat gemilang. Bangkit berdiri Ibu Maria Jenny, luar biasa. Sebentar, ada sebentar Ibu. Ya, silakan dari Pak Joni ya memberikan. Oh ya, hah? Duduk lagi. Oke, Bu, ada yang mau tanya boleh ya? Boleh dong. Oke, Pak Joni. Dibilang ada yang mau nanya, padahal dia sendiri yang mau nanya ya. Saya sini aja deh. Oke, saya panggil Bu Jenny ya. Thank you ya Bu, udah sharing ke kita nih. Saya nanyanya satu sih, tapi ada 1A, B, C ya. 1A ini kan sebelumnya udah produser tuh di company lama. Mungkin kalau boleh share company lamanya apa yang mutusin buat pindah ke Generali? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pindah ke Generali kan tadi produser. Kan di sini udah mulai bangun tim nih. Nah, apa sih yang dirasain berbeda gitu? Dan mindset apa yang mungkin kan di sini ada juga yang tadinya produser nih. Nah, terus mindset apa yang dirasakan berubah dan sekarang mulai bangun tim? Dan action apa yang tadinya mungkin tadi cuma ngurus sendiri, sekarang jadi ngurus tim? Itu boleh di-share. Yang ketiga, Kayaknya nanti lupa, mesti Iya. diingetin lagi. Coba Nggak. ditulis. soalnya kalau undangannya kan susah nih ya. Enggak lah, Nah. sering ketemu kok. Nah, yang ketiga, ketika jualan ini ya, kan ini udah last kuartal. Kira-kira dari Bu Jenny sendiri fokusnya itu ke produk atau segmen apa? Dan mungkin boleh share ke kita nih cara ceritanya gimana? Thank you. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Kalau ABC saya jawab dari C dulu boleh ya? Boleh. Karena ini mungkin semuanya juga yang tertarik mau denger ya. Saya juga selalu bilang sama tim saya bahwa dengan pencapaian kamu yang sekian dan kamu kepengen capai sekian, masih banyak kekurangan sekian yang harus dikejar. Dengan sisa waktu yang hanya sekian bulan, itu rasanya mustahil bisa dikejar kalau nutupnya hanya misalnya kesehatan 6 juta, 10 juta, 8 juta, ya kan? Terlalu kecil. Terus bisa sampai kapan? Belum kita dapat banyak pengalaman nih sepanjang perjalanan. Dengan ambil polis kesehatan, itu mau ngomong saya harus setuju dengan pembicara internasional, Sanjay Tolani, kenal ya semua. Itu dia juga selalu bilang bahwa health insurance itu adalah penutup, apa tuh bahasa Inggrisnya, closing, it's not door opener. Sebenarnya penutup, karena pada saat klaimnya susah, nggak bisa terbayar dan sebagainya, orang mau ngambil lagi itu menjadi ragu-ragu kepada kita, kepada perusahaan. Dan saya pun sering mengalami juga di tengah perjalanan itu agennya udah muntaber, agennya udah nggak ada, akhirnya leadernya yang mesti ngerjain, komisi udah habis semua, udah nggak ada, udah nggak terima komisi, jadi bener-bener cuman helping, saya serving, ya nggak kasihan kan orang dia bayar terus renewal tapi nggak ada agennya. Ya udah mau nggak mau, tapi kan nasabah itu kayak raja. Dia bilang, ya pokoknya begitulah. Kalian saya rasa sih yakin pasti pernah mengalaminya juga. Minta diladenin sekian rupa gitu kan. Ini udah diajukan, tolong approve sekarang gitu kan. Udah kayak apa? Ya udahlah. Makanya pentingnya kita punya agency, kita punya tim dan sebagainya itu. Jadi kita bisa kalau lu lagi suntuk bisa sharing curhat ya. Jadinya nggak sendirian. Dan membalik ke pertanyaan tadi, makanya saya selalu bilang, mau nggak mau, yang paling bagus adalah tawarkan UP jiwa. Karena meninggal hanya sekali. Kamu bantu klaim hanya sekali, saya bilang gitu ya. Kita nggak punya waktu dengan seiringnya perjalanan, kita punya ratusan klien dan sebagainya. Kalau sakit terus itu setiap bulan ada, nanti yang ini sakit, yang ini minggu depan, yang ini gitu kan. Akhirnya kita nggak bisa mengejar new business. Kita sibuk dengan servicing,
Meskipun itu harus kita lakukan juga, yes, saya setuju. Tapi itu kan menyita waktu, menyita tenaga, menyita perhatian gitu kan. Belum nanti yang ada pending lah, nanti ditolak lah, nanti menguras emosi kita juga. Otomatis itu menyita waktu. Saya sangat setuju dengan sharing Melina. Cari yang masih muda, yang sehat, dan punya uang. Itu paling penting. Karena orang tanya, Bu, ini dia lagi nggak punya uang. Kita kan di industri keuangan. Gimana caranya bisa bantu? Ya, hah? Jadi agent ya. Ya saya bilang, maaf, saya bilang kalau nggak punya uang gimana bisa bantu? Dia lagi mau cari makan buat sehari-hari aja susah, gimana mau jadi premi? Bener nggak? Iya kan? Itu harus rasional, logika lah ya. Terus kalau dijadikan agent juga, dengan dia kondisi yang kurang bagus sendiri, otomatis dia akan merekrut agent-agent lain yang juga seperti itu. Benar ya? Mau nggak mau ya, ini real, saya alami sendiri juga. Jadi kita juga harus cari network yang bagus. Makanya tadi saya bilang, dengan kita terus membuat diri kita bagus, diri kita baik, otomatis yang kurang bagus, yang jelek-jelek itu nanti akan dicabut dari kita dan digantikan yang baik. Tim saya nggak banyak, Joni. Dari sejak awal saya gabung, mengapa saya pilih Generali? Karena dari awal waktu saya baru gabung 2008 kan dikasih tahu tuh, oh ternyata dapat komisi lagi ya tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Wah, saya pikir terus dapat bonus lagi, bonus kuartalan. Terus kalau kamu bisa ajak agent, kamu bisa dapat lagi, ya kan? Jadi itu saya dari awal memang saya udah kepengin, saya bisa ajak agent, bisa promosi. Tapi mungkin karena sistem-sistem perusahaan itu dan mungkin karena leader itu belum terlalu terbuka, jadi kita untuk promosi itu susah, gitu loh. Jadi angka saya udah capai kemana-mana. Saya waktu itu udah MDRT setiap tahun, udah COT, dan dari company selalu bilang kamu harus sekarang karena takutnya angkanya turun. Apa kan nanti kita nggak bisa kejar lagi ya, kan memang begitu kan. Jadi itu sangat susah saya perjuangkan untuk bisa promosi. Pada saat saya ditawarin Generali, ya udah gue langsung kesini aja, udah nggak usah tunggu promosi lagi deh, gitu loh ibaratnya. Singkat cerita begitu. Dari asuransi apa, Bu? Hah? Dari asuransi apa? Dari asuransi apa? Edison udah tahu tuh. Dia browsing kayaknya dia Google. Punya kenalan doang. Punya kenalan. Saya juga nggak enak ngomong gini, nanti barangkali disampaikan apa kan tadi bilang kata siapa, leadernya bilang gini-gini. Semua cerita pasti ada lah, sisi A, sisi B, seperti koin ya, pasti ada cerita gini, cerita begitu. Kita nggak usah dengerin juga, setiap orang pasti punya. Tapi itu yang saya alami sendiri, saya susah banget. Makanya saya senang di sini, malah kita terus kan promosi gitu kan. Sementara di sana itu mereka lebih nguber kita untuk jadi produser. Karena premi masuk sih ke perusahaan, nggak ada ruginya ya kan, COT, MDRT, COT, terus dapat bonusnya banyak banget waktu itu saya. Setiap kali capai di Q1 dapat bonusnya banyak. Kalau kita bisa capai lagi COT dapat bonus lagi, jauh lebih besar. Dan itu kita langsung dapat sekaligus, kita nggak perlu tunggu 5 tahun. Jadi saya dari Sun Life dulu. Makanya saya juga susah payah ganti Sunday Punch-nya, karena Sunday Punch yang dulu tuh isinya logo-logo semua gitu loh. Ini nggak enak nih kayaknya kalau ditayangin logonya banyak gitu kan, nggak ini ya. Tapi anyway mereka sekarang juga udah nggak ada sih program good seperti kita. Jadi mereka udah nggak ada. Jadi saya bersyukur pada waktu era saya di sana, saya capai Q1, saya langsung dapat 45 juta bonus MDRT Q1. Kalau saya capai lagi COT, saya dapat lagi waktu itu 125 juta. Ada tuh flyer waktu itu saya pegang 165 juta bonus COT doang. Habis gitu tahun depan kayaknya dihapus, jadi hoki ya kalau udah dapat. Udah kaya raya terus saya cabut, saya pindah ke sini. Jadi itu menjawab pertanyaannya. Itu namanya momentum. Momentum ya. Iya. Makanya tadi saya bilang kalau ada langsung kamu grab, jangan sampai kehilangan. Presentasi juga kalau orang sudah sediakan waktu artinya sudah 50% closing. Jangan sampai gagal. Dari 50% tugas kalian masing-masing bikin menjadi 100% closing, bukan menjadi 0%. Kalau sampai ada yang gagal, kadang kita punya feeling juga ya, ini kayaknya kita mau ambil jadi klien nggak sih?
kayaknya kita mau ambil jadi agent nggak sih? Kan ada feeling kayak gitu ya. Jadi kita harus asah juga kemampuan kita itu supaya apa yang kita pilih, apa yang kita jalani itu benar. Karena itu sudah sering saya alami. Kalau kita melakukan sesuatu dengan benar di awal, maka ke belakangnya itu jalannya smooth, lancar. Tapi kalau di depannya itu kita ada mungkin ada kepentingan pribadi lah atau apalah, itu di jalan nanti banyak banget batu sandungannya. Dan itu akan bikin repot. Bikin kita harus beresin, urusin. Akhirnya capek deh. Gitu loh. Kalau yang biasa diceritain ke klien itu apa? Tadi yang pakai kedua. Cara ceritanya mungkin biar kita bisa belajar. Kalau cerita sih tadi good idea banget ya. Saya belum pernah pakai tuh angsa telur. Meskipun kita dapat dari Bu Cutani ya kemarin ya di Yogyakarta. Kalau cerita sih kebetulan kayaknya saya belum pernah ya selama ini. Cuma saya bilang karena kan kebanyakan saya itu sudah kenal dengan calon klien. Jadi saya belum pernah juga canvassing kalau sampai sekarang. Kecuali saya temenin agent. Kalau join field, agent yang udah kenal. Jadi saya tanya dulu, ini siapa? Ini kenapa kamu bisa kenal? Ketemu di mana? Terus kenapa dia mau ambil asuransi atau apa? Jadi dari situ kan itu kan fact finding. Jadi kita tahu kekuatannya dia kira-kira apa, bisa ambilnya berapa, terus perlunya apa. Misalnya dia ibu rumah tangga, berarti yang perlu dilindungi adalah suaminya. Biasanya saya suka ngomong sih, yang perlu UP tuh suami kamu jangan ambil UP. Kamu ambil UP buat apa? Amit-amit kamu mati duluan, suamimu lari kawin lagi, saya bilang gitu. Yang perlu diambil itu suami kamu. Jadi kalau ada apa-apa kamu ahli waris terima. Tapi kamu bisa sebagai pemilik polis. Karena dia pembayar, nanti kalau cemerlang atau apa kan baliknya ke rekening dia. Kayak gitu biasa sih. Patience ya Bu. Tadi kan dengar dimulai dari ibu rumah tangga, kemudian ketemu dengan orang dan orangnya itu udah 50% mau closing gitu. Maksudnya pas awal itu kebanyakan kayak tim aku juga ada ibu rumah tangga tapi beda jauh dengan ibu tuh beda jauh gitu. Ibaratnya udah siap jadi agent langsung tuh jadi, tapi banyak di sini yang ibu rumah tangga tuh kayak kok susah banget gitu. Jadi Melina pengen denger sharing dari Ibu Maria waktu awal-awal jadi ibu rumah tangga baru jadi agent, sebenarnya apa sih mindsetnya dan apa yang dipersiapkan ketika itu, dan karena 3 bulan udah langsung capai trip toh gitu. Boleh ya Bu sharing? Boleh banget. Jadi waktu awal saya gabung itu, saya dulu sebelum menikah saya pernah kerja ya di perusahaan, jadi terima gaji kan. Terus menikah saya pikir berhenti kerja jadi ibu rumah tangga. Meskipun bosan setiap hari, nggak tahu mau ngapain nih, mau ngelapu rumah atau mau apa saya pikir kan. Nggak terima duit, nggak enak. Jadi satu hari orang tua saya itu ditawarin nabung di asuransi. Ceritanya gitu. Jadi bukan saya mau direkrut jadi agent. Terus mama saya bilang, nih kamu daripada nganggur setiap hari cuma nyuapin anak, kerjain kayak ginian katanya. Enak ini, nggak ada jam kantornya, nggak ada waktu ngantor, terus income-nya terbatas, dan waktu itu yang datang itu rapih gitu loh. Dia dengan pakaian rapi, enak dilihat, dia pakai supir juga, berarti kan income-nya bagus ya. Berarti income-nya tuh bagus, nggak main-main nih, nggak ecre-ecre gitu. Ini kamu kerjain kayak ginian. Terus sebenarnya tuh mama saya ditawarin, orang tua sih ditawarin untuk jadi nasabah. Jadi mama saya bilang, anak saya jadi agent bisa nggak? Gitu, benernya. Terus namanya kita anak ya nurut-nurut aja ya. Caranya apa katanya? Ya KTP apa segala macem. Terus ya udah ujian tuh, saya ujian ke perusahaan langsung dalam waktu seminggu saya ujian, terus kode agen keluar, saya lupa apa kode agen keluar dulu atau dapat nasabah dulu saya lupa.
Biasanya kita balap-balapan antara dua itu ya. Kalau saya perhatikan sampai sekarang agent yang bagus juga begitu teman-teman. Jadi sebelum kode agen keluar, sebelum lolos ujian AJ itu biasanya dia udah ada calon nasabah yang ngantri mau ambil. Cari dulu closingan baru kamu ujian, saya bilang gitu biasanya. Karena percuma mau ujian dulu, mau belajar semua produk, mau belajar gen mau e-propose, udah hilang muntaber. Jadi saya pakai sistem dari dulu tuh kita tahu cukup hanya 20%. Lalu lari kejar prospek. Misalnya saya diceritain nih, cemerlang. Waktu saya mau gabung sini kan masih cemerlang. Ini ada nih, seperti di tempat kamu dulu. Tapi ini nasabahnya dapat bunga. Namanya cemerlang. Nabungnya 8 tahun, dapat kembali 110%. Di tempat saya yang dulu, nabung 5 tahun, kembali 100%. Nggak ada bunga. Oke, saya bilang saya bisa. Saya bilang, saya cukup dengar gitu aja. Langsung saya... Jadi kita selalu balap-balapan, entah kode agen keluar dulu atau calon nasabah yang udah ngantri dulu. Harusnya sih begitu, biar pas kode agen aktif masukin semua gitu kan SPAJ. Keren banget. Jadi singkat cerita, dengan ibu saya yang suruh saya gabung jadi agent, dia teleponin teman-temannya beneran. Kan aku nggak tahu nih mau ngapain. Anak saya sekarang sudah di asuransi, kamu ambil ya sama dia. Oh, jadi corongnya ibunya ya? Awalnya begitu. Jadi terus dia tawarin tuh teman-temannya dan mama saya juga tahu lah ya, yang punya duit yang mesti beli asuransi, yang punya duit ekstra. Kebanyakan mama saya kan udah berumur. Saya mau tawarin dia nggak bisa karena setiap tahun saya di perusahaan itu selalu umur orang tua saya udah di atas usia tertanggung, nggak bisa. Jadi teman-temannya juga sama, ambilin buat anak lah, ambilin buat cucu lah, apa segala macam. Nah itu waktu awal-awal itu leader saya yang dampingin terus setiap hari. Setiap hari saya bikin 5 appointment. Setiap hari saya bikin 5 appointment. Misalnya daerah Mangga 2, mana tuh deket-deket situ, Gunung Sari, area. Terus misalnya besok Kelapa Gading, Sunter. Besok kesini ya. Jadi memang itu saya akui dari dulu itu saya yang nguber ke leader atas. Saya bilang besok saya udah ada janji ya mau ketemu orang ini nih. Kamu ada waktu jam berapa sampai jam berapa? Yuk temenin. Dan leader saya juga otomatis dia bersemangat dong ya kan. Dia temenin terus selama 3 bulan berturut-turut setiap hari saya lakukan itu. 1 hari 5 klien. Jadi 5 yang ditemuin, closing ketemu seneng gitu kan. Jadi nyari. Ayo besok kita cari lagi siapa gitu kan. Udah kayak nyari apaan gitu kan. Tapi itu seneng banget gitu loh karena pada saat ketemu mereka memang udah tahu ini anak saya di asuransi, kamu ambil ya sama dia ya gitulah. Jadi meskipun bid di awal misal contohnya ini premi ditawarin 50 juta, oh banyak sekali ya, ada nggak yang lebih kecil? Itu kan pertanyaan biasa ya, ada nggak yang lebih kecil? Ada 50 jadi 2 cucu jadi masing-masing 25 gitu loh. Terus lama-lama leader saya bilang kamu yang ngomong sendiri. Nah giliran saya ngomong sendiri, kita itu waktu itu sebetulnya produk minimum itu adalah 6 juta per tahun. Jadi saya bilang kenapa kamu bilangnya 50 juta sih, kan kita ada yang 6 juta. Saya bilang ini kan masih polos, saya nggak ngerti ya. Jadi pada saat saya prospek teman saya, kebetulan dia waktu itu anak gubernur. Dia baru punya anak, saya datengin, dia baru punya anak, melahirkan, yuk temenin saya bilang gitu kan. Terus dia buka ngomongan dulu, Jenny kamu sekarang ngerjain apa? Wah kebetulan itu pertanyaan favorit yang paling saya tunggu-tunggu di setiap orang. Oh saya sekarang di sini begini-gini. Jadi sekalian saya tawarin dong, oh anaknya ya boleh deh, berapa sih paling murah? 6 juta kalau nggak salah saya bilang. Saya bilang gitu kan dengan polosnya. Terus dia gitu balik kantor, ini kejadian Bang, ini real. Balik kantor, leader saya bilang, gila sih Jenny ya, saya temenin nengokin anak gubernur. Closing dia 3 polis masing-masing 6 juta katanya. Gue pikir 150 kayak gitu katanya ya. Jadi itu waktu itu kan masih polos banget ya, nggak ngerti ya. Lama-lama teman-teman, baru kita punya kepercayaan diri tuh terus bertambah. Wah kalau kamu jauh-jauh, apalagi sekarang nih macet, kamu closing 6 juta, bayarnya bulanan lagi 500.000, nggak nutup sama ongkos bensin teman-teman. Dan kita harus tahu, kalau dia memang ada kekuatan, kemampuan, ada uang ekstra, kita bisa naikin. Saya naikin pelan-pelan 10 juta, wah senang banget bisa dapat closing 10 juta.
terus lama-lama naik lagi 15, 20. Jadi itu habit tadi ya yang saya bilang. Itu habit, itu mindset, itu growth mindset. Kita bisa lebih baik setiap hari. Makanya sekarang kalau saya lihat agent dia ada kemampuan dan dia ada networknya juga, ada marketnya. Saya bilang, kamu kalau closingnya 10-15 juta terus nggak nyampe tuh Vienna, Budapest, saya bilang. Iya kan? Udah tinggal 3 bulan lagi. Kemarin closing 200 juta. Bulan lalu. Karena nasabahnya juga ada kebutuhan, dia ambil sama Bismart Light, UP Jiwa. Dia ambil, nanti dia mau ambil lagi buat istrinya juga. Karena dia lihat, oh ini bagus ya, tradisional. Generali besar perusahaannya, agentnya juga udah kenal. Itu semua itu dirangkum jadi satu sih. Kita juga harus jadi agent yang benar-benar dipercaya. Karena orang suka tanya, kan Jenny kamu sudah berapa lama di Generali? Saya pikir mati saya. Kalau waktu itu saya baru gabung di Generali kan, kalau saya bilang saya baru gabung 1 tahun 1 bulan, ntar orang takut nanti saya kabur kemana lagi ya nggak? Karena mereka suka tanya, nanti tahun depan kamu tawarin saya kamu di mana lagi? Katanya gitu. Itu benar itu. Saya bilang ya tahun depan lagi lah. Saya bilang yang penting kalau saya memang nggak ada berarti itu kan lebih bagus dari yang sekarang saya tawarin. Itu sih benar saya bilang gitu. Jadi kita ada karena trust. Ya, karena mereka trust bahwa apa yang saya tawarkan itu bukan abal-abal, bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan mereka. Gitu. Oke, Semoga ada lagi menjawab. yang mau bertanya? Aku tanya satu, nggak banyak-banyak kok, satu aja Cek. Aku sering lihat Cek sih kalau kita trip gitu kan. Nah yang saya mau tanya itu Ci, kan kita sebagai agent kan kalau model Cici kan punya market mungkin yang agak bagus ya. Kalau saya kan biasa kan passing, door to door. Nah jadi selalu capai itu MDRT, Centurion itu pasti tiap tahun dapat miss gitu kan. Kalau Mali Erni itu satu angkatan bahkan. Nah yang jadi pertanyaan saya, kita tuh kalau jualan sendiri kan lama-lama ada capeknya Ci. Ada jenuhnya, apalagi kan kalau kita ngajak orangnya nggak mau jalan kan kita capek hati juga kan gitu, dan kita nggak bisa nge-push dia seperti kita nge-push diri sendiri. Nah kalau misalkan kita nih ada masa down, aduh gue males nih ketemu orang, terus kayaknya mulai demotivasi, sedangkan di asuransi ini makanan kita adalah spirit, semangat dari dalam, burning desire. Nah kalau leader mau ngomong sampai mulut berbusa atau teman-teman ayo ini tuh, kalau kitanya nggak mau kan susah kan Ci, kitanya nggak mau. Nah gimana caranya bangkitin spirit atau semangat kita supaya kita tuh punya impian lagi seperti dulu gitu sih. Jadi aku tuh lagi ngalamin gimana sebenarnya sih bukan aku banget kalau nggak bisa nyampe tiap tahun, karena kita dikasih waktu 12 bulan. Itu target cuma 800 juta 1M, kalau pribadi kita mau kerjain tiap hari itu pasti dapet gitu Ci. Itu yang menjadi motivasi aku. Tapi ada masa dimana kita, gue males nih keluar, gue males nih ketemu orang, apalagi ketemu orangnya dengan market yang kita nggak kenal mau ketemu siapa. Dan kalau market aku kan rata-rata orang Bogor itu kan orang daerah. Jadi kalau mereka udah ditawarin asuransi, mereka udah ambil, mereka nggak mau. Beda dengan orang-orang yang, oh lu ada produk apa, lu tawarin gua dong, ada di asuransi ada produk apa yang bagus, yang apa, lu tawarin gua, kita keep contact, ada beberapa nasabah yang kayak gitu. Tapi kalau orang daerah, rata-rata kalau dia udah punya, dia nggak mau. Nah, jadi yang saya mau tanya, Cici pernah nggak ngalamin di mana kita ngerasa down atau males nih gitu, apalagi kita cuma, aku sebagai penjual pribadi banyak rata-rata, jadi bukan kayak apa sih di jalan, tapi kita nge-push diri sendiri gitu sih Ci. Jadi pertanyaannya, Bagaimana membangkitkan spirit lagi supaya kita ingat nih kalau kita di sekarang Oke. gitu. Jadi hilang. Oke, gimana nih? Ya, Itu- orang yang lagi down tiba-tiba minta untuk bangkitkan spiritnya lagi, seperti Kan apa? bisa kan dari leader, dari siapa? Jujur bilang, sering saya alami. Sering. Contoh misalnya, kita waktu saya baru gabung ya, lagi ada Gen Smart kan, itu bagus-bagusnya, tiba-tiba dicabut bro. Waduh saya marah banget tuh. Marah, pokoknya emosinya campur aduk deh semua. Tapi terus udah gitu saya pikir, dan saya juga pernah belajar dari kelas LEC waktu itu kan Pak Hamdri Saltiago, sorry kalau saya salah sebut namanya, almarhum. Itu beliau bilang, beliau bahkan nggak bisa jalan kan di kursi roda, ya, GE. Jadi dia bahkan di kursi roda, tapi dia semangatnya itu nggak pernah padam. Dan dia bilang, boleh kamu lelah, boleh kamu istirahat, tapi cukup hanya 3 hari saja. Hari keempat, kamu sudah harus bangkit lagi berdiri.
Karena hidup ini akan terus berlalu, waktu akan terus berlalu. Ibaratnya perusahaan juga nggak akan peduli kalau kita lagi marah, lagi apa. Yang lain masih banyak, semua masih jalan, ya nggak? Benar ya? Sadis hidup ini memang penuh perjuangan. Jadi harus kita sendiri yang jangan boleh kalah dengan keadaan. Itu satu, waktu gain smart. Terus kedua, waktu repricing itu juga kan. Jadi pas lebaran, jadi itu saya sampai deg-degan tuh seharian nungguin email masuk satu-satu saya bacain gitu kan. Terus tim saya tuh kebanyakan gaptek, mereka nggak bisa buka email, semua saya yang bukain, saya yang bacain. Jadi satu-satu. Jadi setiap tahun kalau saya pelajari sampai sekarang, setiap tahun dalam 1 tahun yang sama juga kadang kita bisa up and down, up and down. Tapi pada saat saya lagi down, kayaknya waktu itu lagi repricing atau apa, saya agak lupa ya. Besokannya saya ikut tuh kelas Genlit. Ada kelas Genlit offline, saya nggak pernah dengar waktu itu. Terus khusus buat BM yang mau promosi. Saya bilang saya bukan BM, tapi saya mau ikut, boleh nggak? Saya ikut, saya datang. Supaya apa? Supaya kita bisa bangkitkan lagi semangat. Dan saya ikut tuh, rajin saya ajakin. G-Fast lah, yang Lion Club lah, apa semua saya rajin. Karena saya senang dapat masukan dari sana sini yang positif. Itu tadi, kita cari teman ngopi yang positif. Jadi masuk ke satu, maksudnya kita tetap aktif cari, kan di sini ada pembicara siapa atau ada training apa, jadi kita ikut supaya nggak makin demotivasi ya. Tuh. Dan kalau ada yang itu bisa capai, kita hidup di langit yang sama. Kita menghirup udara yang sama. Apalagi kita ada di negara yang sama, iklimnya sama. Makanannya juga sama. Ya enggak? Kalau dia bisa, masa kita nggak bisa? Kalau kita sampai down, siapa yang mau mikirin kita? Nggak ada. Nggak ada. Yang mau mikirin kita cuma rekening aja ya. Kok nggak naik-naik gitu kan. Jadi cicilan semua bayaran tetap datang loh, ya kan? Jadi bukannya kita egois mau cari closing, bukan. Tapi kita harus ketemu. Jadi tadi win-win solution. Ingat ya, nggak ada lose-lose solution, itu nggak ada. Tuh, gimana Ci? Ya, Oke. aku kurang nangkep sih, maksudnya di satu down cari satu tempat di mana kita jadi punya semangat lagi gitu. Iya. Nggak hilang. Itu bisa berupa kelas, juga bisa training, bisa komunitas ya yang saling. Kalau enggak langsung hilang. Sering kok saya alami, kadang saya pikir aduh apa saya harus pensiun, retire atau nggak boleh di sini atau jangan di sini lagi. Tapi terus saya pikir-pikir ya, kita kan selalu hidup ya. Ada langit yang lebih tinggi di atas, ada yang lebih di bawah. Ya enggak? Ya. Yang di bawah yang nggak jadi agent aja banyak, yang gagal segala macam. Ini kita udah di sini, masa kita kalah? Ayo terus semangat. Tetap jalan. Oke, terjawab ya. Masih ada lagi teman-teman? Cukup ya. Oke. Kita balik beri dong. Nanti Kita pada buat pingsan. apresiasi yang luar biasa buat Ibu Maria Jenny.